Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Edscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan gizi dan juga keluar saat UKOM. Nah, di mana topik pada video kali ini itu berkaitan dengan kekurangan energi protein. Langsung aja kita masuk ke materinya. Kurang energi protein atau kita kenal juga dengan KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan karena rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, teman-teman semua, KEP ini merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia, di mana KEP ini disebabkan karena defisiensi dari makronutrien atau zat gizi makro. Nah, umumnya KEP ini juga diderita oleh balita dengan gejala hepatomegali. Nah, beberapa penyakit yang berkaitan dengan kurang energi protein ini, yang pertama itu adalah kwashiorkor, yang kedua itu adalah marasmus, dan yang ketiga itu adalah gabungan dari kwashiorkor dan juga marasmus. Nah, selanjutnya kita bahas berkaitan dengan penyebab dari masalah gizi ini, teman-teman semua. Seperti yang terlihat di layar, di sini ada beberapa penyebab dari masalah gizi. Ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab utama, dan juga akar masalahnya. Nah, akar masalah dari masalah gizi ini, teman-teman semua, itu adalah krisis ekonomi dan juga krisis politik. Nah, dari krisis ekonomi dan politik ini, teman-teman semua, itu menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kurangnya pendidikan, ketersediaan pangan yang kurang, dan kecilnya kesempatan kerja. Ini menjadi penyebab utama dari masalah gizi tersebut. Lalu, hal ini akan menyebabkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu tidak tercukupi, asuhan ibu dan anak itu tidak terpenuhi, dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Nah, ini menjadi penyebab tidak langsung dari masalah gizi. Dan yang menjadi penyebab langsung dari masalah gizi ini, teman-teman semua, itu yang pertama adalah konsumsi zat gizi, dan yang kedua itu adalah infeksi penyakit. Jadi, itulah beberapa penyebab dari masalah gizi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman semua kita bahas berkaitan dengan KEP ini. Di mana konsep KEP ini teman-teman semua itu terjadi karena konsumsi energi dan protein yang rendah atau kecil dari angka kecukupan gizi. Di mana KEP ini sifatnya itu dapat bersifat akut dan juga kronis. Nah, teman-teman semua, biasanya KEP ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Di mana kasus KEP ini kejadiannya dapat ditemukan pada semua golongan usia. Jadi tidak hanya pada balita, namun juga bisa terjadi pada dewasa dan juga lansia. Nah, teman-teman semua, di sini KEP ini terjadi karena penurunan jumlah konsumsi bahan makanan sumber energi, lalu dia berkaitan erat dengan kondisi kesehatan, daya tahan tubuh, dan ketersediaan bahan makanan. Di mana di sini tadi terjadi di negara berkembang, di daerah konflik, pada daerah yang terkena bencana alam, dan rawat inap rumah sakit. Lalu kelompok rentan terjadinya KEP ini itu adalah pada anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil. Nah, teman-teman semua, KEP ini juga terbagi ya menjadi KEP ringan, KEP sedang, dan juga KEP berat. Di mana teman-teman semua, untuk KEP ringan ini jika berat badan menurut umurnya itu adalah 70-80% dari median WHO. Lalu untuk KEP sedang, jika berat badan menurut umurnya adalah 60-70% dari median WHO. Dan untuk KEP berat, ini jika berat badan menurut umurnya itu kecil dari 60% median WHO. Nah, teman-teman semua, ada beberapa penyebab terjadinya KEP ini terbagi menjadi penyebab utama dan penyebab sekunder. Di mana untuk penyebab utama itu karena asupan makan yang tidak mencukupi, pengetahuan yang kurang, lalu kebersihan yang buruk, infeksi, dan status ekonomi. Sedangkan penyebab sekundernya itu karena terjadinya prematur, metabolisme abnormal, dan kelainan bawaan. Nah, kita bahas satu-satu klasifikasi dari KEP ini, teman-teman semua. Yang pertama itu adalah kwashiorkor. Nah, di mana pada kwashiorkor ini teman-teman semua itu terjadi karena defisiensi protein.
Nah, berarti kwashiorkor ini lebih berkaitan dengan kekurangan atau defisiensi dari protein ya, teman-teman semua. Di mana untuk ciri-cirinya seperti terlihat di gambar bahwasannya pada bayi ini moon face ya, teman-teman semua, atau wajahnya bulat. Lalu kulitnya itu bersisik dan umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Lalu seperti terlihat di gambar bahwasannya di sini terjadi edema. Seperti terlihat di sini edemanya bisa terjadi di perut ataupun di kaki ya teman-teman semua. Lalu ada lemak subkutan di bawah kulit, pembekakan hati atau hepatomegali, lalu otot lemah, dan nafsu makan rendah, serta rambutnya kecoklatan. Kalau dilihat dari bentuk badannya ya teman-teman semua, anak-anak ini tidak terlihat kekurangan gizi, namun bisa kita ketahui di sini salah satu yang menjadi gejala yang menonjol itu adalah adanya edema. Lalu kita lihat untuk marasmus. Nah, marasmus teman-teman semua di sini terlihat ya bahwasannya anak ini terlihat sangat kurus. Jadi yang membedakan kwashiorkor dan marasmus, jika marasmus itu anaknya terlihat sangat kurus, namun pada kwashiorkor itu anaknya terlihat sehat-sehat saja ya teman-teman semua. Nah, di sini kwashiorkor ini itu lebih pada defisiensi energi dan juga protein. Namun yang paling berpengaruh pada marasmus ini itu adalah energi. Nah, umumnya marasmus ini terjadi pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Di mana di sini wajahnya itu terlihat seperti orang tua, berbeda ya dengan kwashiorkor tadi. Lalu di sini juga tidak ada edema, kulitnya itu tipis ya teman-teman semua. Lalu dia mengalami wasting, kulit dan mata kering, rambutnya juga terlihat kering dan rontok. Lalu terjadinya penurunan tekanan darah, detak jantung dan laju pernafasan. Nah, selanjutnya itu adalah marasmus kwashiorkor, di mana marasmus dan kwashiorkor ini itu gabungan dari marasmus dan juga kwashiorkor. Nah, berarti ini terjadi karena kekurangan protein dan juga energi ya, teman-teman semua. Seperti terlihat pada gambar teman-teman semua, bahwasannya di sini anaknya itu mengalami edema dan juga kulitnya ini tipis ya, teman-teman semua. Nah, di mana di sini dia mengalami wasting dan juga edema. Lalu biasanya juga terjadi edema di bagian kaki, kulit dan matanya kering, rambut kering, kecoklatan, dan mudah dicabut. Nah, selanjutnya kita bahas dampak dari kurang energi protein ini teman-teman semua. Di mana pada anak-anak dampaknya itu adalah tentunya menghambat pertumbuhan, lalu rentan terhadap penyakit infeksi, mengakibatkan rendahnya kecerdasan, minder dan mental tidak stabil, serta penurunan kualitas hidup. Sedangkan dampak pada dewasa ini menurunkan produktivitas kerja, menurunkan derajat kesehatan, rentan terhadap serangan penyakit, dan penurunan kualitas hidup. Selanjutnya kita masuk pada penanganan pasien KEP ini. Di sini ada 3 cara penanganan. Yang pertama itu adalah melalui edukasi dengan melakukan penyuluhan gizi atau nasihat pemberian makanan di rumah bila penderitanya mendapatkan perawatan jalan. Lalu yang kedua itu adalah promosi menyusui teman-teman semua, di mana di sini dianjurkan memberikan ASI eksklusif kepada bayi dan terus diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Lalu yang ketiga itu adalah mengobati penyakit di waktu bersamaan. Bila pasien diberikan rawat inap, maka diberikan makanan sesuai dengan kebutuhannya agar penyakitnya tidak jatuh ke KEP sedang atau KEP berat. Dan ini tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan status gizi dari pasien tersebut. Oke teman-teman semua, itu dia materi kita berkaitan dengan kurang energi protein. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.